Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi mengenai anggrek yang mengalami busuk batang. Nah, kebetulan kenapa saya usung kembali perihal anggrek yang mengalami busuk batang ini. Sebenarnya teman-teman bisa menonton di video saya di channel saya ini. Dulu saya pernah mengulas penyebab batang anggrek itu busuk kenapa. Nah, kenapa pula saya memberikan video yang terbaru mengenai busuk batang ini, karena tentunya di akhir-akhir ini sering terjadi hujan yang sangat lebat dan tak kunjung reda, ataupun media tanam kita yang salah atau terkena air hujan yang berlebih. Teman-teman, ini salah satu yang mengalami tragedi. Nah, sebenarnya ini bukan busuk batang, tapi ini tragedi. Tragedinya apa? Tragedinya ini patah. Jadi ini patahan ini disebabkan karena kucing, teman-teman. Sekali lagi kucing. Kalau teman-teman lihat short saya yang dulu kemarin tempo akhir-akhir kemarin lah, minggu-minggu kemarin itu ada kucing terus berantakan semua. Ini salah satu yang terkena imbasnya, yaitu batangnya patah. Nah, patah ini sebenarnya kalau saya biarkan terus-menerus itu batang ini akan sia-sia dan menjadi busuk. Saya akan mengeksekusi ini karena apa? Bisa dilihat ini di sisi kanan kiri ada bulb-bulb yang panjang-panjang itu. Sebenarnya tanaman udah dewasa tanaman, kondisi tanamannya dan berwarna hijau segar. Ini kulit-kulit ari ini sebagai penanda, ini sebagai istilahnya sudah lama dan dia siap berbunga sebenarnya, tapi dikacaukan oleh kucing waktu itu. Bunganya pun pada akhirnya rontok. Nah, kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi keiki. Kita potong bagian sini, kita pangkas, nanti kita biarkan. Nah, kok bisa mas? Itu kan sudah busuk. Enggak, ini nanti kita lihat dalamnya dulu. Karena di sisi luar ini nanti masih hijau, kita lihat di bagian dalamnya setelah kita potong. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat. Saya detailkan terlebih dahulu. Teman-teman, ini bagian dalam ini sebenarnya masih ada kehijauan. Dan ini masih ada sekitar, ya kita nggak bisa bilang nanti akan jadi keki atau tunas baru, enggak. Tapi yang penting kita berusaha. Karena di sini bisa lihat ini ada kecoklatan, kemudian dia akan busuk tapi dia kering. Nah, ini ada kambium atau di batang anggrek ini dapat mengalirkan nutrisi ke batang ini. Sebenarnya kalau saya biarkan bisa aja di sini muncul tunas, tapi kok risih saya lihatnya karena patah. Nah, ini saya potong aja bulbnya. Saya bersihkan bagian sisi luarnya aja, dikit-dikit aja. Dipangkal-pangkal ujung-ujung batang. Untuk apa? Untuk nanti kalau ya syukur-syukur muncul tunas baru atau menjadi sebuah keiki di batang anggrek ini. Saya tempatkan di mana? Saya kumpulkan atau saya taruh di tempat lembab aja. Karena anggrek itu sebenarnya epifit, jadi ditempel aja, nanti bisa tumbuh biar dia survive. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bekas potongannya ini. Teman-teman bisa oles dengan antrakol atau fungisida di area-area ini. Jangan lupa diberikan atau dibubuhkan di area-area kanan kirinya, atau kita tutup di hasil potongnya tadi agar tidak ada bakteri yang masuk ke plant anggrek ini. Oke teman-teman. Nah, ini perihal sederhana mengenai batang anggrek tadi yang terkena tragedi atau busuk batang. Masih panjang perjalanan kita. Ini saya perlihatkan batang-batangnya seperti ini. Sebenarnya dia sudah dewasa. Dan ini tadi saya cek, ternyata ada spek lagi di bagian atas. Ini udah ada tunasnya kecil. Nah, ini ada spek. Nah, spek itu calon bunga nantinya akan jadi bunga lagi. Nah, ini di sini ternyata ada. Saya tidak melihat detail, kalau terkadang di tempat saya kalau berbunga ya udah berbunga aja. Ini kok ternyata muncul.
Ya udah, tadi bener saya potong aja biar nutrisi tidak terserap juga di batang anggrek yang patah tadi. Nah, teman-teman, saya ambil nih yang lebih besar. Seperti tadi teman-teman kalau lihat di awal-awal ada bunga-bunga itu ada di bunga Caesar warawan, bunga salah satu bunga Dendrobium koleksian saya. Ini ada tunas baru teman-teman, bisa dilihat di satu pot ini banyak bulb, ada tunas baru. Bisa dilihat ini batang yang saya pegang ini ada yang bengkok atau patah. Ini sudah kecoklatan, tapi dia tidak basah. Apa penyebabnya? Dan batang-batang ini kok berkerut semua? Apa yang salah dengan ini semua? Analisanya, 1, karena air hujan biasanya yang terjadi. Lembab, basah, dan batang menjadi busuk. Seperti itu. Analisa yang kedua adalah media tanam. Karena ini ada batang-batang atau bulb yang berkerut-kerut. Kalau nutrisi saya kira kok tidak. Kok ini bisa terjadi sendiri di pot ini? Karena pot-pot yang lain tidak ada masalah dengan nutrisinya. Karena semua saya berikan sama. Ini kok bisa? Nah, kalau patah ini karena busuk di bagian bawahnya. Ingat teman-teman, kalau kurang nutrisi, batang sudah berkerut seperti ini, teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu di media tanam. Apalagi kalau tidak terkena air hujan, Mas, nggak terkena air hujan tuh, tidak basah, tidak lembab. Kenapa? Bongkar media tanamnya. Lihat batangnya ini. Batang coklat ini berbeda dengan batang yang tadi masih hijau yang saya potong di beberapa waktu sebelumnya. Kita lihat di cambiumnya juga sama. Sebentar saya ambil perbandingan nanti. Ini batangnya kita bisa eksekusi. Nanti kita bisa gunting juga agar ini tidak menyebar ke bulb-bulb yang lain. Nah, ini bisa dilihat. Teman-teman kalau bisa seperti ini selalu sedia fungisida di rumah juga. Saya selalu sedia fungisida juga sih di rumah. Nah, ini seperti ini bekasnya. Ini menandakan sudah nggak ada nutrisi yang mengalir ke batang. Jadi percuma dipertahankan. Semua sudah coklat seperti ini. Cambiumnya sudah nggak berjalan lagi. Nah, kalau dibandingkan dengan yang tadi, yang sebelumnya, pasti terlihat sekali. Ini masih hijau. Sebelah kiri itu adalah bulb meskipun kecil tadi, yang patah, terkena kucing ya. Nah, ini berbeda dengan yang ini. Jatuh sebentar. Ini yang perlu kita pelajari. Bedakan ada nutrisi dan gak ada nutrisi yang mengalir. Kalau udah kecoklatan seperti ini, mau diapa-apain nanti juga ada coklat. Lama-kelamaan anggrek ini akan mati, Caesar warawan ini akan mati kalau nggak dibongkar media tanamnya. Besok-besok akan saya bongkar media tanamnya, tapi tidak sekarang. Ini hanya saya berikan busuk batang pada anggrek, pada plant anggrek seperti apa. Ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman detail dalam melihat atau memelihara anggrek, merawat anggrek, pasti udah tahu mana yang busuk, mana yang tidak. Kalau masih hijau, udah patah pun, itu berarti ada nutrisi yang mengalir di dalam sini karena masih hijau. Oke teman-teman, ini bisa dilihat bekas potongan yang besar tadi. Ini kurang lebih panjangnya 40 cm teman-teman. Panjang dari bulb ini sendiri 40 cm. Ini pasca bunga juga bisa dilihat. Nah, inilah gunanya kalau kita jangan sampai lalai, anggrek kita mati sia-sia hanya karena bunga yang terus-menerus seperti ini. Anggrek Caesar warawan itu bunga seperti ini, terus-menerus berbunga tanpa kita memperhatikan bulbnya atau medianya. Sebenarnya ada apa sih di dalamnya? Padahal bunganya indah seperti ini. Nah, sering berbunga, saya akan perlihatkan yang bagian belakangnya. Ini di bagian bulb yang lain, di bagian atas pun itu masih ada bekas potongan spike-nya yang saya potong kemarin, tangkai bunga yang saya potong.
seperti ini, karena dalam satu bulb itu dia rajin banget, bisa mengeluarkan 2-3 spike. Jadi kalau berbunga rame bareng-bareng seperti ini teman-teman contohnya. Nah, kita harus mengetahui bagaimana cara merawatnya. Itu aja cara mengecek busuk batang pada anggrek, biar ngerti coklat dan hijau seperti apa, kambiumnya itu masih bisa berjalan atau tidak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk support Lus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Dadah!